Jangan jali. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok Anaphalis javanica akan mempresentasikan mengenai mengklasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Ayuri Pratiwi, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Desa Merana Putri, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Neputu Anissa Fulistia, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Dewi Gede Rama Parutama, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Wiani Guarnel Nama, nomor absen 20. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Yang pertama, ada tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan lain klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, yang kedua, ada tahapan klasifikasi. Untuk mengklasifikasi makhluk hidup harus melalui serangkai tahapan. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk, morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga, pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penanaman makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda atau binominal nomenclature dengan trinominal. Yang ketiga, ada sistem klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenik. Yang pertama, sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtiar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup, bentuk dan ukurannya. Misalnya, pada klasifikasi tumbuhan, ada pada semak, perdu, dan gulma. Yang kedua, sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi alami hidup yang menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami. Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada karakter-karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Pada umumnya berdasarkan karakter morfologi sehingga terbentuknya takson-takson yang alami. Misalnya hewan yang berkaki 4. Dan ketiga, klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik merupakan salah satu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Yang pertama adalah kelompok hewan. Kelompok hewan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hewan bertulang belakang vertebrata dan hewan yang tidak bertulang belakang avertebrata. Hewan bertulang belakang vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Mereka umumnya memiliki tubuh simetri bilateral, rangka dalam, dan berbagai alat tubuh. Ada 5 kelompok hewan vertebrata, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, apes, dan mamalia. Hewan tidak bertulang belakang avertebrata adalah kelompok hewan yang dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hewan tersebut adalah protista, hewan berpori, hewan berongga, cacing pipih, cacing giling, cacing berbuku-buku, hewan lunak, hewan dengan kaki berruas-ruas, dan hewan berkulit duri. Yang kedua ada kelompok tumbuh-tumbuhan. Kelompok ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji, dan ganggang. Nah, yang pertama lumut. Lumut
tersusun tubuhnya lebih kompleks dibandingkan dengan Pterophyta. Dalam menurut hidupnya terdapat pengertian keturunan atau metagenesis antara tumbuhan vegetatif dengan keturunan generatif. Demotophyt lebih menonjol dibandingkan sporofit. Demotophyt merupakan keturunan vegetatif yang melekat pada substrat dengan menggunakan rizoid. Sporofit merupakan turunan vegetatif berupa badan penghasil spora. Sporofit itu tumbuh pada demotophyt bersifat parasit. Habitatnya di daratan yang lembab. Ada pula hidup dengan epifit. Tumbuhannya tidak memiliki bekas pembuluh seperti pembuluh xilem dan phloem. Contoh lumut yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan sudah memiliki akar, batang, dan daun sehingga tingkatnya lebih tinggi dibandingkan tumbuhan lumut. Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut, xilem, dan phloem yang teratur. Tumbuhan paku-pakuan dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan yang lembab dan ada beberapa jenis paku-pakuan yang dapat hidup di dalam air. Seperti halnya lumut, tanaman ini dapat bereproduksi mengalami metagenesis. Turunan Demotophyt dan sporofitnya bergantian. Yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Pertama, tumbuhan berbiji terbuka. Jadi morfologi tumbuhan ini adalah berakar tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. Biji terdapat dalam daun buah dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain. Daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut dengan strobilus. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup. Tanaman Angiosperma mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut. Mempunyai bunga yang sungguhnya bentuk daun pipih dan lebar dengan susunan daun yang bervariasi. Bakal biji tidak dapat terlindungi dalam daun buah atau putih. Terjadi pembuahan ganda. Pembentukan embrio dan endosperm berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Angiosperma berdasarkan biji dibagi menjadi dua bentuk, yakni biji berkeping satu dan berkeping dua. Keempat ada ganggang. Ganggang merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama yaitu tubuh berbentuk talus. Tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ciri-ciri dalam tumbuhan talus ini adalah tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat. Perkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif dan generatif. Nah, itulah dia presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.